Selamat pagi, good morning everyone. Duh, rambutnya habis dikeramas. Selamat datang di Duet Siaran Pagi bersama saya Dave Hendrik. Dan sebentar lagi rekan saya Iwat Ramadan akan hadir. Dan seperti teman-teman sudah lihat, kami bermalam di 25 Hour Hotel. Jadi hari ini kita live dari 25 Hour, karena nanti jam 10 kita akan mulai syuting podcast Duet With kembali ya di 25 Hours. Nah, karena semalam kita bisa nginep, jadi hari ini bisa menyapa teman-teman yang ada di TikTok. Oke. Nah, tadi pagi saya udah sarapan, terus saya tanya Iwat, mau sarapan bareng enggak? Dia bilang dia lagi lari. Jadi saya bilang ya udah deh, selesai sarapan saya ke kamar siap-siap live. Biasanya kan kita siap-siapnya di rumah, baru kesini pagi-pagi, jadi nggak live. Tapi hari ini semalam tuh kita bisa. Saya sih sebenarnya biasanya tuh suka nggak keburu untuk check in dan nginep di sini. So anyway, nah semalam ada beberapa yang udah saya udah post kan kalau saya nginep. Terus ada yang bilang, room tour dong 25 hours. Ada geng duet yang tinggal di daerah berencana pergi ke Jakarta dan pengen nginep di 25 hours. Nah, terus saya bilang, saya nggak bikin story di TikTok, tapi nanti pagi aja ya pas saya live, saya akan ajak room tour. Nah, kali ini saya nginepnya di kamar The Urban gitu. Hai Lila, hai semuanya. Aku nginep di The Urban. Jadi kalau teman-teman udah tahu, udah sering nginep di 25 Hours, dan juga kalau perhatiin di podcast Duet With, ada dua jenis kamar dari 25 Hours ini. Ada The Garden dan juga The Urban. Nah, biasanya saya dapetnya yang di Urban, jadi kita juga nggak bisa milih tuh. Aduh, pengen di Urban, pengen The Garden. Kali ini saya dapetnya The Urban. Biasanya saya dapetnya The Garden. Nah, sudah siap saya kasih room tour. Yuk ya, sebentar ya. Iwat udah loh. Oke. Nah, sambil nunggu Iwat hadir, gimana kalau kita room tour gitu? Mau mengintip? Hai. Oh, pas ya. Kamu The Garden. The Garden by the Bay. Me, The Urban by the City. Oh, kamu urban ya hari ini? Urban, akhirnya gue bisa nyicipin nginep di Urban. Kamu mau room tour ya? Karena ada Aku aja yang room tour. Soalnya di sini banyak ceritanya. Gue juga pengen dikit. Bentar aja. Ada geng dua tinggal di daerah, katanya mau nginep di 25 besok ke Jakarta. Gue pengen kayak vlogger gitu loh, vlogger. Boleh. Tuh, ini kamarnya guys. Oh gitu. Oh my god. Yeay. Ciao. Aduh. Loh, kok si Iwat mati? Enggak mati. Aku ya sekarang ya. Boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi aku akan flip dulu kameranya supaya teman-teman tuh bisa lihat dari point of view yang kamera belakang ya. Jadi kalau misalnya kita mundur, kamar aku tuh facing ke arah SCBD. Kurang lebih begini guys. Tuh. Itu adalah meja tempat siarannya, sengaja deket jendela supaya dia terang. Terus kemudian kita masuk, ini adalah kamarnya ya. Ini tempat semalam aku tidur. Nah, yang menarik adalah sebenarnya di wallpapernya ini. Jadi, wallpapernya ini adalah sebenarnya gambaran dari kota Jakarta nih guys. Tuh. Nah, lihat nggak? Di belakang sana tuh
ada bayang-bayang berupa skyline kota Jakarta. Terus ini tuh adalah sebenarnya hewan-hewan khas yang ada di Indonesia dan juga di Jakarta. Tuh ya. Yang lebih lucu lagi adalah sebentar. Kalau nggak salah di sebelah sini. Nih. Ini namanya adalah elang bondol. Elang bondol ini lo lihat deh. Tebak dari dua elang bondol ini yang mana yang laki-laki, yang mana yang perempuan? Yang mana? Nggak kedengeran. Dia nggak menghargai gue, guys. Padahal gue lagi menjelaskan. Dia nggak ada ya suaranya. Matiin aja ya. Oke, bye guys. Dah. Lu nggak ada suaranya, David? Gue di sini, gue lagi menikmati. Ya kan gue memberikan lu space untuk menjelaskan. Tuh. Coba itu yang laki-laki yang mana sebenarnya? Yang ini, yang kanan apa yang kiri? Nggak lucu, David, nggak kedengeran. Elang bondol kalau laki-laki yang di lehernya ada cincin, ada kalung. Betul. Itu perempuan ya? Enggak, justru ternyata yang paling pesolek itu elang bondol adalah yang laki-laki, yang laki-laki ini yang paling pesolek nih. Nih, terus kalau lu lihat lagi ya, lihat wallpaper lagi. Iya, tuh di bawah ada gigi balang. Ini adalah motif khas Betawi nih, gigi balang. Tuh, jadi kamar ini menurut gue punya cerita yang dalam maknanya. Ini kamar mandinya, itu showernya, ini toiletnya, ya. Terus, hai guys, ini aku. Apa kabar semua? Dah, kita balik lagi. Dan di kamar urban yang large itu ada hammocknya. Tuh, ada hammocknya. Oke, ada hammocknya. Terus kemudian ini amenities. Dan yang juga menarik adalah minibarnya free, guys. Tuh, I am free. Isinya tuh minuman-minuman. Ya, itu free dan bisa di refill. Terus abis itu apa lagi? Mau lihat apa lagi? Ini pemandangan aku kalau buka jendela tuh gedung kayak gitu. Sama kesana lagi polusi, ya, gitu kurang lebih. Iya, balik lagi. Dah. Kalau di kamar urban ini wallpapernya nggak ada yang bisa diceritain, Bo. Orang cuman kotak-kotak Itu begini. dah, makanya. Tapi kalau lu lihat itu poster-posternya di urban itu menggambarkan kota Jakarta. Oh, ada satu lagi yang ciri khas dari 25 Hours Hotel. Setiap kamar itu ada ininya. Piringan hitam dan ini nyala. Ini nyala. Ya. Gitu. Gitu. Ada yang bilang gini, anak-anak dicatat ya, minggu depan ujian. Benar. Tadi pagi lu olahraga. Jadi, iya lari tadi gue keliling SCBD. Oh, lari di luar. Kamarnya dia Semalam ada lu piringan bicara- hitam juga nggak? Ada dong. Kasih lihat dong. Mariah Carey. Nah, tuh ada guys. Jadi setiap kamar tuh ada piringan hitamnya. Bukan di Kuningan, ini di SCBD. Ya, 25 Hours Hotel adanya di Asta SCBD. Semalam geng duet kan aku menghadiri undangan fashion show-nya Sebastian Gunawan. Snippets cuplikannya udah aku posting tuh di TikTok aku. Aku ketemu beberapa geng duet yang titip salam, bilang kalau mereka suka menyaksikan. Among many other adalah Ikut-ikutan Gue gini. Siapa? Siapa, Nek?
Gue sampai lupa ya gue tuh saking seringnya ngomongin orang di siaran pagi, gue sampai lupa gue ngomongin siapa aja. Jadi gue lagi ngantri mau makan, terus tiba-tiba Mas Kadep, halo, gitu. Sebentar. Lo waktu yang dating itu nemenin orang makan, lo nggak makan. Semalam lo makan malam, lo double standard lagi. Semalam gue juga nggak makan, gue itu cuma nemenin aja. Tadi lo bilang ngantri makan. Ikut ngantri aja yang nyari protein. Oke. Jadi nemenin yang makan malam lagi ya berarti ya. Lah, perkara makan aja lu urutannya double standar. Oke, lanjut. Koko Sanggul. Gue mau dipukul guys. Oke, Koko Sanggul. Terus udah gitu. Gue ketemu, halo Koko Sanggul, aku boleh selfie? Boleh. Terus di sampingnya Koko Sanggul ada makeup artist Erika Jennings. Terus dia gini, halo kak, aku Erika Jennings. Aku gini, iya dong, kan kita udah pernah ketemu. Aku bilang gitu, oh iya, just in case you forgot. Terus dia gini, aku sama teman aku Koko Sanggul. Oh iya tadi udah ketemu. Aku bilang gitu. Terus Erika Jennings gini, ini loh Koko Sanggul, kamu suka diomongin di siaran pagi. Sambil gue mikir gini, emang gue pernah ngomongin Koko Sanggul. Terus semalam pas gue tidur, gue rebahan gitu ya. Gue tidur, gue rebahan. Kapan gue ngomongin Koko Sanggul ya, Nek? Terus gue gini, gue gak ngomongin, tapi gue meragain gayanya dia ya. Kalau bikin narasi di TikTok ya. Halo guys, Koko Sanggul jam 5 pagi sudah di hotel lagi. Terus gue bilang, oh iya dong, aku suka nonton kok kontennya di TikTok. Kemarin bikin Monas kan? Lo lihat kan dia bikin Monas di kepalanya Patricia Gao. Zoe kesiram air panas, anaknya Pet, kasihan. Cepat sembuh ya Zoe sayang ya. Oh, iya. Ya udah bicara mengenai itu, terus Koko Sanggul, ayo dong kapan-kapan rambutnya aku bikinin. Aduh, mau bikin rambut apa? Gue mau challenge Koko Sanggul. Hai guys, tolong ini direkam ya. Tolong ini screen record. Abis itu tolong lo tag Koko Sanggul. Coba, kalau memang Koko Sanggul betul-betul hebat. Kan dia selalu gitu ya narasinya. Aduh, pagi-pagi klien Koko Sanggul rambutnya pendek minta disanggul yang vavavum gitu kan ya. Nah, coba gue. Kalau dia sampai bisa nyanggul kepala gue, hebat Koko Sanggul. Lo dengan fantasi. Ya, loh, tapi bener nggak? Itu sebuah challenge. Kalau sampai dia bisa nyanggul kepala botak kayak begini, dia hebat dunia akhirat. Coba. Mungkin sistemnya kayak di Dini Towo, dipakein helm dia jadi. Kayaknya kita ngomongin Koko Sanggul gara-gara itu deh, Bo. Gara-gara si helmnya di Dini Towo yang bentuknya konde itu kayaknya. Teuing poho orang. Kayaknya yang itu deh. Terus abis itu kita merambah ke Koko Sanggul. Kayaknya ya. Terus gue juga ketemu, gue panggilnya Mas, padahal harusnya panggilnya Om. Sorry Dave, bentar aja. Ada yang bilang gini, Wet, sanggul rambut, bukan sanggul kepala. Sanggul ini ya loh. Terus jorok. Terus udah gitu. Terus gue ketemu Yongki Komaladi. Yongki Komaladi sedang berfoto bersama Willy Wahyudi. Itu kan satu rombongan ya. Terus dia begini, Sun dulu sama gue. Oh ya gue gini, hai Sun gitu. Terus dia gini, gue cuman mau bilang, walaupun gue gak nonton di TikTok, gue nontonnya di aplikasi sebelah. Gue gini, oh iya aku gitu. Tapi gue suka sebelum gue tidur gue nonton. Gue baru aja gue inget-inget, aman kan ya gue gak pernah ngomongin Yongki Komaladi kan ya. Gue tuh kalau Mas Yongki bukan masalah takut gara-gara ngomongin, suka ngilu. Terus dia bilang gini, aku cuma mau bilang podcast kamu seru, you inspire a lot of people, keep on doing it ya. Oh iya dong, besok siaran, gue bilang. Mau besok ya, iya aku nonton nanti malam sebelum tidur. Iya.
Tuh. Kok dia nggak nyebut nama gue, Bo? Dia nggak tahu kali lu siapa. Nggak semua orang kenal. Terus siapa lagi? Lo ketemu siapa lagi? Soalnya kan Yongki, lu nggak iya pernah sih. kan. Lu kan nggak pernah kan sendal lu coplok. Tapi Yongki tuh emang dalam hidup kita sangat berjasa sih. Yongki Komaladi itu menurut gue adalah supporter terbesar kekerenan kita di masa kita merintis dulu. Bener gak, Bo? Coba, ayo. Kita nggak sanggup beli gas, Jellycious, nggak sanggup beli Gosh. Kita sanggup cuma Yongki. Walaupun kalau Barijang itu pun, ya ember itu pun pakai nabung gitu ya. Dipalak di terminal. walaupun gue pikir-pikir apa otak gue tuh ya beli sendal seharga 1 bulan gaji gue buat apa? Terus gue ketemu Adi Suranta. Hai Adi, terus udah gitu. Terus dia bilang gini, gue tuh nggak pernah nontonin podcast lu sama Iwet di TikTok. Dia bilang gitu. Selama ini nggak pernah tahu. Tiba-tiba gue dikirimin tuh uploadingnya dari YouTube sama Cici Denis. Lo ngomongin gue katanya ya. Semenjak hari itu gue jadi sering nontonin kalian loh. Seru ya, Nek? Gitu. Terus gue bilang, Adi! Itu yang waktu Adi kita bahas Suranta. bahasa puyeng kan, bahasa kayangan itu kan ya. Oke, ada lagi nggak? Gue juga ada nih masalah ngomongin gini. Ada lagi nggak? Lo abisin dulu tuh acara pergaulan sosialita lo di Hotel Mulia dalam rangka show Sebastian Gunawan. Coba. Udah gitu semalam gue agak nggak enak deh, Wet. Sama siapa? Jadi kan kita kan kalau nonton fashion show kan dikasih kursi nomor kan. Betul. Kan gue tanya sama Kier gitu. Ini nomor kursi aku gitu. Terus pas gue duduk rupanya gue dikasih front row semalam. Terus. Malah di bangku gue udah didudukin orang. Terus. Jadi kayaknya nggak tepat lah gitu dia duduknya. Dan orangnya tuh ternyata Mas Didi sama ibunya, Bo. Terus jadi asyarnya kayaknya Bingung dong. Iya, Mas Didi harusnya di belakang kita gitu, barengan sama geng desainer. Jadi geng desainer tuh di situ memang dikumpulin. Gue tuh duduk samping Ian Hugen, samping konten kreator Vina Gracia, gitu-gitu loh, konten-konten kreator gitu. Kan gue nggak enak ya, gue bilang sama Asyarnya, udah biarin aja, biar gue aja yang ke belakang gitu. Aduh jangan kak gitu. Jadi ya udahlah, I let it be. Jadi begitu gue duduk, ternyata di belakang gue Mel Ahyar. Terus Mel Ahyar gini, mana Iwet? Gue gini, aduh Iwet tuh flu. Gue bilang gini, aduh udah deh, gak usah flu, belaga flu. Dia bilang gitu. Bilang sama Iwet, dia tuh sekarang ansos. Kenapa sih dia ansos? Anak antisosial. Lo tau gak sih gue punya grup sama Mel Ahyar? Gue punya WhatsApp grup sama Mel Ahyar. Ada. Lu tuh bukan desainer. Sorry, pergaulan gue sama segala kalangan. Hey. Oh, wow. Iya. Jadi lu salam dari Mel Ahyar. Hai Mel sayang, I miss you. Mwah. Terus di sampingnya Mel, Dani Satriadi. Jadi Dani pas di Denny. belakang gue. Dani apa Denny? Denny. Dani Satriadi betul. Dani dong, Denny Wirawan. Benar. Terus udah gitu. Terus gue lagi ngerekam runway pas lagi parade, gue zoom. Kan maksudnya biar pas gue upload di TikTok gue itu close up gambarnya, biar variasi aja gambarnya, ada yang jauh, ada yang deket. Mulutnya Dani Satriadi dong gini. Close up banget, lu ngambil video mau lu contek ya desainnya Seba. Oh wow. Terus Gue bilang gini, gila kali lo. Gue tuh bukan tukang jahit, gue bukan desainer. Gimana gue nyontek bajunya Seba? Gue zoom supaya gue mau posting di TikTok. Gitu. Terus udah gitu. Enggak, gue nyontek bajunya Seba. Nggak bisa juga gue nyontek bajunya Seba. Mau dipakai kemana? Lu lihat nggak baju kaca yang udah gue posting tuh Gusti ini? Ada kaca
caknya gitu. Kontaknya kayak apa? Terus aku ketemu Mbak Cacang, mamanya Dika Salim. Dika Himawan. Dika Himawan. Terus? Ya kan sekarang suaminya namanya Brandon Salim. Iya benar, Dika Salim. Iya, terus udah gitu. Dia salam sama lo, terus dia bilang terima kasih. Makasih ya Dika sama Brandon diundang ke podcast Duet With gitu. Terus dia bilang, kita sekeluarga nonton loh gitu. Dari tontonan itu lucu ya, ternyata banyak fakta mengenai anak-anak kita yang kita nggak tahu loh sebelumnya. Udah penyebutannya Thank udah you, anak-anak Kak. kita ya, udah anak-anak kita ya. Banyak cerita dari anak-anak kita yang kita nggak tahu. Benar. Dan dari keluar di podcast kalian. So thank you. Aku gini, oh sama-sama Mbak gitu. Terakhir. Depan kamar mandi, gue ketemu dengan 3 ibu-ibu gitu ya. Umurnya udah di atas gue seumur ya layak jadi ibu gue lah kayaknya. Terus dia gini, aku minta foto boleh nggak? Boleh dong. Gitu. Terus dia foto satu-satu. Terus dia bilang gini, terima kasih ya gitu. Karena tontonan kalian, aku punya bahan obrolan sama anak-anak aku. Oh. Gue gini, aduh, aku panggilnya tante kali ya. Aku bilang gini, aduh tante sama-sama. Aku bilang gitu. Aduh, walaupun podcast kita, I think you give us too many credit deh. Obrolan kita kan ngalor ngidul gitu aja. Justru yang ngalor ngidul gitu, minimal tiap hari aku jadi teleponan sama anak aku. Tadi pagi nonton duet nggak? Ngomongin apa tuh? Aduh, mama nggak nonton loh. Mama nonton, aku ceritain ya gitu. Jadi kita punya bahan obrolan. Sebelum gue lanjut, untuk teman-teman nggak usah ke distract sama komentar-komentar negatif yang masuk. Justru kalau sampai ada komentar negatif yang masuk gitu, artinya podcast kita lagi didistribute sama TikTok. Ya, lagi didistribute sehingga makin banyak yang nonton. It's okay. Welcome untuk yang baru datang. Selamat datang, selamat menyaksikan. Kalau nggak saku. Kalau nggak suka, boleh silakan leave aja ya. Tapi kalau misalnya memang mau mencoba menyimak, silahkan disimak. Obrolan kita mungkin seperti yang Dave bilang tadi, ngalor ngidul, tapi kata orang sih banyak yang bisa didapatkan ilmunya di sini gitu. Terus semoga sapaan ini juga memuaskan hati kosong kalian yang mungkin memang sebenarnya memberikan komentar-komentar itu agar supaya bisa diperhatikan. Itu aja ya. Ngomongin soal bertemu orang, gue kayaknya memutuskan untuk mulai banyak diam aja kalau siaran, Dave. Kenapa lo? Sariawan? Enggak, itu kan lo Sariawan. Gue sih enggak. Udah sembuh gue Dodol. Klien-klien gue suka nonton, Dave. Aduh, klien lu tuh cuma 2 orang, Wet. Udah gak usah belagu deh. Enggak, banyak ternyata. Terus ada yang satu departemen nontonnya. Oh ya? Coba Iya. Inisial. Awalan? Perusahaannya 3 Heeh. huruf tapi nggak diulang 2 kali ya. Oh. 3 huruf, alphabetical order. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. ABC, Dodol. Ya nggak usah lo sebut dong, Nyet. Gila ya lo. Ya kan ini permainan. Ya, lu mah bener-bener deh. Ya. Terus kenapa? Lu malu? Lu malu sama klien lu kalau lu suka ngobrol sama gue? Gue malu siarannya sama lu. Enggak lah, gila. Masalahnya kan kita suka aur-auran kalau ngomong. Gitu. Ya, Wet. Gak Dia capek, sampai Wet. dia sampai hafal semuanya, Dave. Masa sih? Iya, namanya Audi. Halo, buat satu departemen 3 huruf, nggak pakai diulang. Namanya Audi, Mbak Audi, gitu. Ya, siapa tahu dari awalnya nonton, terus cinta, lama-lama tap in.
Nah ini bener nih, Rose Tiboloro hilang wibawa gue. Aduh udah dewet di umur segini tuh. Li, Gua kan ada certain image yang mau gua bangun di depan klien-klien gue, Dave. nah nih, speaking of certain image ya, lu kalau ketemu orang ini kayak semalam gitu ya, gue ketemu orang, banyak orang di pesta gitu ya. Kayak ada satu geng duet, seorang nutritionist tinggal di Kanada. Terus? Semalam he came to me and say hi. I forgot his name. Namanya nama Indonesia, nama susah gitu deh. Derby, aduh pokoknya gitu deh. Terus biasanya setelah basa-basi lu tuh kalimatnya apa? Coba kalau lagi di pesta. Kalau ketemu orang baru, gimana? Maksudnya gimana? Setelah hai gitu, aku Derby, aku dari Kanada misalnya gitu ya. Aku suka nontonin kamu loh siaran Om Dave. Oh thank you Derby. Lagi jalan-jalan di Jakarta. Iya bulan depan aku balik lagi. Terus kan dia diem, gue diem. Aduh ngobrol apa lagi nih, nanya apa lagi nih gitu. Gue tahu. Kalau misalnya gitu kan dia bilang, iya bulan depan aku balik, aku lagi di Jakarta gitu ya. Gue akan nanya gini, kamu kesini nggak sama Denada? Kan tadi dari Kanada. Najong. Gitu ya. Lucu. Ya Kanada sama Denada. Bener nggak? Sama Rinda, sama Rika, sama Rina. Lucu ya. Iya kan? Udah Ih, cocok. lucu banget. Dari stand up ya. Ya, iya. Gue ya basa-basi gue untuk nyambung sosialisasi. Gue nanya, Derby, gue nanya gitu, what do you do? Gue nanya gitu kan, maksudnya pengen nyambung obrolan gitu, what do you do? Terus dia jawab, I'm a nutritionist kak. Oh nutritionist. Lo lihat nggak konten yang gue post di grup WhatsApp? Ternyata itu bukan cara yang manis loh, Wet, untuk berbahasa basi. Bertanya kepada orang yang baru kita kenal, what do you do? Oh ya? Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau nanya what do you do, ya itu kan implies lo kerja apa sih gitu. Sementara informasi pekerjaan tuh mungkin too private to be shared dalam orang yang baru pertama kali ketemu gitu, Wet. Ngapain lu kepo amat pengen tahu kerjaan gue? Ada cara yang lebih tenis untuk bertanya, lu tuh lagi sibuk apa sih? Lu tuh ngerjain apa sih sekarang? Apa sih aktivitas lo? Itu kan sebenarnya yang kita pengen tahu. Gue baru tahu loh kalau itu ternyata tidak sopan. Iya, itu tuh sedikit intrusif. Oh, kalau kata constable, nanya bekerjaan itu berkesan mau ngukur status sosial. Yes. Yes. Oh gitu. Jadi kalau si konten kreator ini bilang cara paling manis to skirt around the topic adalah nanyanya, so working anything exciting lately? Oh, agak diputar. Iya. What do you Atau- what do you do tuh a bit too straight to the point. Iya. So doing anything exciting lately gitu ya? Iya. Doing anything exciting lately, oke. Belibet tuh, Iya. mesti konsentrasi. Kalau enggak doing exercising, Sama apa turunannya gitu. Any interesting project that you're working on? Gua pikir itu pertanyaan follow up setelah what do you do. Enggak ya, justru taruh di depan. Kalau bisa what do you do itu dihindari katanya. Oh, kalau bahasa Indonesianya apa? Lagi ngerjain project apa sekarang gitu? Iya kali ya. Atau apa nih kesibukannya belakangan Mas Iwet? Manis kan? Aku jawab. Tanya. Kita baru ketemu ya. Ini reka adegan. Aku tuh lagi sibuk kan ya. Oh, kacamata gini gitu. Terus lo sapa Halo. dua.
Hai, halo. Om Hai. Om Iwan. Hai. Iya. Saya Dave. Saya suka Hai, nonton Dave. loh di TikTok. Iya. Oh, makasih, makasih. Ya. Ngerjain. Lagi sibuk apa nih belakangan Om Iwet? Aku tuh lagi berusaha untuk menawar tarif Trump untuk Indonesia, Mas Dev. Udah turun jadi 19%. Berhasil ditawar. Udah pengumuman. Ada yang jawab, aduh capek banget nih om-om botak ini kerjaannya. Udah turun, Dev. Udah turun. Undi. Ya udah. Karena udah menyentuh situ coba. Jadi apa nih implikasi dari turunnya tarif Trump terhadap kita? Lu seriusin? Coba lu Ya kalau jelasin. kan ketika tarif Trump itu naik, guys correct me if I'm wrong ya kalau misalnya gue ada salah-salah, karena gue juga bukan maha yang paling tahu gitu kan. Gue lagi kena bash ya di kolom komentar, dibilang apaan sih Iwet ini sok paling tahu segala macam hal. Ikan tuh vertebrata tahu. Ada yang emosi perkara gue kata ikan bukan vertebrata. Gue sampai gini emosi banget. Emosi banget, Dev. Perkara gue salah, ikan gue kata bukan vertebrata. Lu ngomongin ikan ya, kemarin diskusi ikan itu vertebrata atau avertebrata atau asusila. Gue baru tahu ada sebuah akun dokter ikan Nusantara. Ada akunnya dokter ikan Nusantara. Gue sampai buka, jadi dia adalah seorang fish dokter ikan, dokter hewan, apa bahasa Inggrisnya ya? Fat aja VET. Vet, fish vet, dokter ikan Indonesia, fish vet, veterinarian. Veterinarian katanya. Oke, gue baru tahu. Tapi singkatannya biasanya vet, tapi dia spesialisnya ikan only ya. Oke, iya, mungkin nanti bisa kita ajak live ya untuk menjelaskan bahwa ikan adalah vertebrata. Iya. Oke, kembali ke tarif Trump. Jadi tarif Trump itu apa sih, Bo? Kan tarif Trump itu dibuat, jadi kan dibuat, ini kan gue runtutannya dulu ya supaya gue bisa menjelaskan. Tarif Trump itu dibuat supaya barang-barang yang masuk ke Amerika itu kayak semacam ada pajaknya gitu. Nah, kebayang nggak sih untuk negara-negara yang banyak mengekspor produknya ke Amerika? Kalau sampai tarifnya dinaikin, artinya kan harga barang tersebut akan naik kan? Kalau harga barang itu akan naik, maka nggak ada yang beli. Dikhawatirkan seperti itu. Kebayang ya? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ekspor dari negara tersebut jadi turun nih. Misal, Indonesia kita mengekspor, misalnya umbi-umbian gitu misalnya ke Amerika gitu ya. Dengan tarifnya yang jadi tinggi, itu mengakibatkan harga umbi dari Indonesia menjadi melambung di Amerika. Nah, akibatnya apa? Orang Amerika nggak beli lagi si umbi ini, gampangnya gitu. Akhirnya apa? Kalau sampai kayak gitu kan artinya nanti kita berhenti mengekspor ke sana karena nggak ada lagi yang membeli si umbi-umbian tersebut. Gampangnya gitu, Dave. Nah, makanya kemudian setiap negara tuh berusaha untuk bisa dapat tarif Trump tuh serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya barang-barang yang kita ekspor ke Amerika itu masih tetap bisa diterima sama pasar sana gitu. Contohnya apa sih? Elektronik, karena kan banyak sekali elektronik yang diekspor ke Amerika. Garment, karena kan garment tuh bagian dari kebutuhan dasar ya, sandang pangan papan. Terus hal-hal lain seperti itu gitu yang memang banyak dikonsumsi oleh orang-orang di Amerika gitu, kurang lebih ceritanya. Jadi kemarin tuh udah diumumin bahwa Trump sudah setuju untuk menurunkan tarif produk-produk dari Indonesia masuk ke Amerika di 19%. Gitu. Oke. Berarti ini adalah sentimen positif dong. Betul. Lu bangga nggak gue pakai kata-kata sentimen? Iya.
Kayak penyiar Iya, iya. Metro TV lah gue tuh Iya, sekarang. iya, iya. Sorry, ini gue ralat ya. Gue nggak ngomong spesifik produk dari Indonesia yang kita ekspor elektronik. Itu tadi contoh aja, oke? Nggak spesifik ya gue ngomong, karena gue lupa untuk detailnya apa yang banyak kita ekspor ke sana. Gitu guys. Mm-mm. Iya, 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 iya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Ya. Iya, gini teman-teman ya, obrolan kita nih di duet siaran pagi tuh contoh-contoh aja gitu, nggak nggak purely hanya mengenai itu aja. Jadi kok cuman Garmin aja, yang lain ada? Iya, I know. Tapi kan kalau Sabar. iya, kalau dibahas satu-satu pegel juga ya, Yang. Benar, abis nanti kita jadi akhirnya adalah kami melaporkan dari studio Metro Mini. Beda lagi. Ya enggak, bener enggak? Lo pingin nggak sih siaran berita? Dulu tuh ya, gue tuh gini. Gue tuh lah kan lu lupa impian gue kan pengen jadi Sasa Yusarya ya. Wujudin yuk, mau nggak? Berita weekend gitu, mau nggak lo? Gue tuh gini, kenapa gue pengen jadi pembawa berita? Karena pembawa berita tuh di zaman gue hidup itu tuh kayaknya tuh rambutnya selalu bagus gitu, blow, pakai jas, cakep gitu, duduk, poise gitu. Udah gitu pembawa berita, get this, Iwet, get this. Pembawa berita itu kayaknya tuh reliable source of information. Jadi apa yang keluar dari mulutnya dia tuh gue percaya gitu kayaknya. Legit. Iya benar gitu. Jadi buat gue pembawa berita tuh growing up gitu ya, lo hebat banget sih bisa sampai lo ngomong tuh orang denger gitu. Itu. Coba lo tanya ke gue, kalau gue kenapa pengen jadi news anchor coba? Lo pengen jadi news anchor? Pengen. Oh, kenapa lo pengen jadi news anchor? Kayaknya pintar gitu. Ya, beda. Iya, Kalau lo memang. kan rambutnya bagus ya. Lu tuh emang nomor satu kayak penampilan gitu kan. Penampilan. Ya, lu tuh ibarat kata pepatah 7 kali 7 49, setuju nggak setuju yang penting penampilan kalau lu tuh, ya. Iya. Lah, zaman gue masih kuliah, kalau gue ujian, gue mungkin nggak tahu nih gue ujian mata kuliah apa, tapi gue tahu gue bakalan pakai baju apa. Itu jelas. Itu clear ya. Gitu. Kenapa ya yuk bawain berita weekend gitu ya kan, kita siaran di TikTok Senin sampai Jumat. Jadi kita masih punya 2 hari nganggur tuh. Minggu gue gereja, Bo. Sabtu deh. Iya kan, bisa kan? Yuk, Sabtu ya. Ntar gue ngomong sama Mas Arif Suditomo. Gue udah pernah colek-colek soalnya. Arif Suditomo tuh di mana sekarang ya? Dia dirutnya Metro TV. Oh, di Metro TV. Kebonjeruk ya studionya. Aduh, jauh. Bukan, Meruya dong. Oh ya udah, boleh deh. Kalau Sabtu nggak macet. Belum udah mikirin macet anjir. Ba. Parah lu. Ya udah, lu bilang Mas Arif boleh dong duet bawain berita weekend hari Sabtu gitu ya. Jangan yang susah-susah ya beritanya. Nggak apa-apa, recap weekend aja gitu, kayak what's happening on the trend gitu misalnya. Iya, boleh. Ya kan? Boleh. Teman-teman sekalian, aku juga melihat kan lu bilang katanya engagement itu harus dijaga. Komentar di lapak kita di podcast Duet With itu kalau bisa dibalesin, Dave, gitu. Jadi gue suka meluangkan waktu tuh, gue suka bacain komentar geng Duet. Aku cuma mau bilang di sini, terima kasih untuk usulan bintang tamu di Duet With yang teman-teman sudah berikan. Akan kita tampung, akan kita coba wujudkan usulannya. Mohon bersabar gitu ya. Juga masukan teman-teman mengenai kualitas gambar, kualitas studio, kualitas audio,
dan kualitas kami dalam mengajukan topik pertanyaan. Terima kasih banyak loh. Aku tuh happy bacanya. I am genuinely happy bacanya satu-satu. Karena baik atau buruk komentar teman-teman, itu tanda bahwa teman-teman peduli dengan apa yang teman-teman tonton. So, it's a good sign. Semalam gue juga ketemu ada satu konten kita di Duet With yang mendapatkan feedback positif. Andini Effendi itu kan semalam di Duet With juga kan kontennya bagus ya. Semalam gue ketemu terus dia nanya, Iwat mana? Iwat lagi flu gitu. Flu apa males? Males. Terus Lo parah banget. terus gue nanya sama dia. Lu parah banget lu mah. Ih. Aduh, udahlah kalau Andini kan inner circle ya, say. Udah deh. Terus Terus udah gue nanya gini, sama siapa Bo gitu. Dia kan perempuan. Sama siapa Bo? Sendiri aja Kak. Aku mau kemana-mana sendiri aja, ngapain janji-janjian repot. Terus gue, ini juga salah satu tanda perempuan mandiri ya, Wet. Enggang kangkung kemana-mana sendiri aja. Nggak tipe tuh yang, janjian yuk, janjian. Nanti kalau temennya nggak datang, nggak ada yang nemenin, nggak jadi datang gitu. Dia mah sendiri aja. Itu perempuan mandiri, iya nggak? Betul, betul, benar. Juga semalam, gue ketemu 2 orang bintang yang gue mau say hi di sini. Yang pertama Yuni Syara. Oh, ada Mbak Yunet. Terus? Dia say hi, terus dia bilang gini, aduh hebat kamu, podcast kamu sekarang. Oh thank you Kak, gitu. Tapi gue nggak bilang, yuk kapan-kapan jadi tamu podcast aku. Kalau dia nggak mau, Wet. Gue udah pernah coba, gue udah pernah nggak mau. Oh, padahal dia kan mau konser. Dulu tuh gue ajakin dia untuk brunch with Dave, Tinta Mawar di Ana Intan ya. Oh iya, padahal dia mau konser ya, sayang banget. Pas buat promo ya. Oke, lanjut. Soalnya dengar tuh dia pernah Ani Diana Intan tuh pernah kayak merong sama Diana gitu karena salah ngomong. Enggi Mawar nggak usah diceritain deh Cin. Nggak suka. Ntar salah. Hampir Udah aja sadar. keceplosan ya. Udah, gue udah gini, sebuah tanda kok mulai pakai bahasa isyarat ya. Padahal cerita hidupnya Yuni Syara tuh layak Menarik. disimak ya. Banget. Itu menurut gue kakak adik itu gue ngincer sih. Kalau bisa kita dapetin, gue pasti happy banget karena dua-duanya itu daya juangnya nomor 1, lalu kemudian konsistensi, komitmen, profesionalismenya itu patut untuk kita tiru. Dahsyat. Gini, mungkin bahasa baiknya gini, dia menghargai, dia tidak ingin privasi kehidupannya dia terlalu diumbar. Mungkin itu kali bahasa manisnya ya. Which kita harus belajar untuk menghargai privasi tersebut dari beberapa selebriti. Nah, gue mau nyambung ke komentar mengenai episode duet with bersama Widiawati, Marissa sama Mima. Kan banyak yang duet tuh yang berkomentar gitu ya. Aduh, berharap Odi ceritanya lebih dalam, berharap Odi lebih tajam dalam mengemukakan pendapat. Terus kan gue komentar di situ. Kita juga harus belajar bahwa Odi comes from a very different generation than us. Ya kan, Wet? Gak usah gue gitu. Di bawah gue deh millennials kalian. Kalian kan terbiasa bercerita ya di podcast, di sosial media. Generasi gue dan generasi di atas gue itu tuh kita tuh we grew up dengan ajaran bahwa ada beberapa hal dalam kehidupan tuh nggak usah diceritain. Jadi kita tuh harus bisa memaklumi loh. Kalau kita ngobrol dengan selebriti di medium publik yang usianya di atas kita, yang mereka terbiasa punya setelan untuk gue masih mau menyimpan beberapa kehidupan pribadi gue for my own private consumption only.
You know? Mm-mm. Make sense nggak? Make sense. Sama satu lagi sebenarnya adalah upbringing sih yang gue pelajari dari interview sama Ibu Widiawati. Upbringing itu dalam artian apa? Dia tipikal memang perempuan atau manusia yang dibesarkan di zaman itu. Kenapa? Karena zaman itu kan memang benar-benar semua orang tuh harus hati-hati dalam berbicara. Ya nggak? Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam mengeluarkan statement. Justru yang kemudian gue jadikan nilai positif, ini mudah-mudahan anaknya Ibu Widiawati sama menantunya nonton ya. Gue mau puji dia. Ini yang kita tidak punya sebagai millennials dan generasi Z. Kemampuan menahan diri. Milenial sama Gen Z itu aur-auran. Serah, bebas. Ini freedom country, freedom of speech, bla bla bla. Kadang-kadang, yes freedom of speech itu bagus, menyampaikan pendapat itu bagus, tapi kadang-kadang harus dipikir juga loh. Ngeluarinnya tuh harus seperti apa? Kalimat apa yang harus dipilih? Yang mana yang mau kita sampaikan? Yang mana yang mendingan disimpan aja? Sehingga nggak bikin gaduh. Itu kemarin ya, diskusi 3 generasi itu benar-benar menggambarkan 3 generasi. Boomers yang memang betul-betul punya banyak keterbatasan, kelihatan kan? Ya, millennials yang banyak masalah, rudet banget hidupnya, dan Gen Z yang happy go lucky. Iya nggak? Happy go lucky tapi full of bukan wisdom, apa namanya, knowledge gitu ya, pintar. Kelihatan sekali gimana Mima tuh punya pikiran yang sangat terbuka sekali. Dia menyerap berbagai macam informasi, very articulate. Marisa yang menurut gue Marisa itu mewakili milenial banget. Iya. Ya, dengan segala macam tuntutannya, dengan segala macam karena kan millennials masih dibesarkan oleh boomers kan, sehingga dia tuh ada di masa dimana zaman sudah sangat maju tapi orang tuanya masih sangat di belakang. Akhirnya gitu kan, ke stretch kiri kanan bingung. Ya mewakili gue juga sebagai millennials. Jadi menurut gue kayak gitu sih. Tonton karena it's a very good portrait of 3 generations. Very insightful. Dan Yes. Dinamika conversation-nya juga lu bisa melihat ya perbedaan antar generasi itu dalam mereka berkomunikasi gitu. Kelihatan banget yang satu very research, yang satu tuh lebih dipikiri, yang satu tuh kayaknya hanya ingin diterima gitu. Ada yang nanya, kok Gen X nggak ada perwakilannya? Lah aku dong. Lah emangnya kok gue kagak dianggap? Lah gue dong. Gue. Gue ikutan di situ. Gue ikutan. Gue hostnya. Itu acara gue tuh. Gen X. Eko. Lu pikir gue boomers? Lu pikir gue angkatannya Widiawati? Emang kadang-kadang dari samping gue kayak berdoras. Also. Capek banget ya Allah. juga Nek, gini. Gue inget semalam gue juga ketemu Mama Ute sama Papa Jaya. Terus dia lagi sibuk melayani orang foto-foto, jadi gue cuman colek. Terus gue gini, Mama, Dave gitu. Tapi dia tarik tangan gue sun-sunan sebentar di tengah-tengah dia lagi melayani foto. Terus gue bilang gini, aku suka ketemu Nadine loh di gym kalau pagi-pagi. Oh iya. Aduh, Mama cuma mau bilang apa yang kamu kerjain, podcast kamu itu, aduh, so good gitu. Gue juga nggak yang, ayo dong Ma, kapan-kapan main ke podcast aku. Aku nggak gitu karena gue inget kan cerita lo ajak dia, terus komentarnya dia gini, apa yang mau diceritain ya Iwet, tapi kalau aku, Ruth Sahanaya loh. Iya. Ruth Sahanaya ngomong sama lo, kalau di podcast aku apa yang mau diceritain ya gitu. Iya. Itu kan humbling ya Wet ya. Iya. Sementara orang yang mungkin kita yang prestasinya ya elah
1/1000 dari dia, merasa kayaknya kita tuh deserving banget gitu. Gue punya cerita, dengerin gue. Very humbling kan, dan itu juga kan menggambarkan generasi ya, Bo. Generasinya Uta tuh ya very reserved gitu. Apa sih yang bisa diceritain di podcast dari hidup gue? Satu hal yang gue suka dari Ute ya, Mama Ute itu bukan affectionate ya. Kalau ketemu sama dia tuh nggak cukup hanya dengan hi bye, nggak bisa. Lu harus pegangan tangan, terus dia ngobrol, iwet, harus gitu. Iya, eye contact-nya tuh bener-bener kayak gue sampai, aduh, lu merasa dihargai jadinya, tau nggak lo? Karena bener-bener yang bukan cuman yang sekedar hi bye. Lo tau kan kalau ketemu orang di event tuh kadang-kadang cuman hai gitu ya. Ini enggak, dia akan tarik tangan lo kalau dia kenal ya, dan dia akan bener-bener kayak very giving her full attention dan affection untuk ngomong sama lo. Crazy. Itu kan yang kemarin dibahas sama pendeta gue. Zaman sekarang yang mahal itu adalah tatapan mata. Iya, benar, setuju. Iya, Mimi Kade juga gitu, Krisdayanti juga kayak gitu. Betul. Mbak Titi itu juga kayak gitu. Oh, also pagi hari ini aku ingin say hi, shout out. Jadi kemarin itu juga ada seniman-seniman Jogja yang came to me, say hello. Mereka datang khusus ke sini karena mereka tuh kayak kan semalam yang fashion show Seba. Seba tuh kan sahabatan sama Cipri. Cipri itu kan yang punya Jewel of Eden itu loh, berlian hidroponik gue. Nah Cipri ini kan apa tuh kakak pengemban seniman-seniman, apa tuh Bo istilahnya? Galeri, patron. Patron. Terus? Nah, seniman-seniman Jogja yang kemarin aku pergi datang, aku nonton, dia punya lukisan, dia punya patung-patung. Itu kemarin pada nonton, terus mereka serencengan gitu, anak-anak Jogja gitu datang ke gue, say hello, Ruten, terus bilang besok-besok kita mau pameran lagi, nanti kita undang ya Om. Oh iya dong. Terus jadi gue, I say hello. Iya. Kalau nggak nanya, Kalau nggak nanya koleksi bajunya Seba kayak apa menurut gue? Simpen buat besok deh, kayaknya soalnya tinggi nih penonton kalau lagi ngomongin acara. Lu sering-sering datang acara deh, Bo. Nonton banyak nih, mendadak. Gue lagi analisa nih ceritanya, apa setnya kita, apa kita tiap hari ya syuting di 25 hours. Gak ada waktu kalau tiap hari di 25 hour, bro. Abis gue udah gini, nih dari kemarin agak drop nih penonton nih, kenapa ya? Begitu lo nonton Seba, banyak yang nonton. Lo besok cari lagi deh fashion show, lo datang. Maaf. Lo lebih sering deh datang acara-acara ya, ketemu-ketemu orang, obras-obras gitu. Pokoknya Iwet, gue punya goal. Kan lu gila-gila KPI ya. Gue punya goal, walaupun Apa tuh? jangan ditalain. Iya nggak apa-apa. Gue akan berhenti, gue akan terus datang ke fashion show sampai gue dikirimin baju sama desainer untuk datang pakai bajunya dia. Ya lo pakai baju Seba gimana caranya, Mali? Lah, lu nggak tahu. Kayak gue pengen ngerasain kayak Marsha Timothy gitu. Datang ke fashion show-nya Sebastian Gunawan, dikirimin bajunya Sebastian Gunawan, Lea Simanjuntak gitu. Terus siapa lagi tuh ya bintang-bintang semalam? Luna Maya kayaknya semalam pakai bajunya Seba di warna hijau. Soalnya nggak ngobrol, soalnya dia buru-buru. Luna kayaknya semenjak kawin buru-buru mulu deh. Jadi siapa lagi ya? Apa dia sensi kali ya? Gua nggak RSVP. Apa dia? Terus siapa lagi? Lu belum RSVP? Udah, gue nggak bisa datang, gue udah. kerja. Ya lo mah parah deh. Ya Bo, kerja dulu. Oh iya bener, terus lanjut lagi terus. Nicolin Patricia pakai bajunya Sebastian Gunawan. Kalau lu bilang Seba nggak bikin baju laki, semalam ada 2 influencer tuh cowok dibikinin baju sama Seba. Jadi gue sambil duduk gue gini, Ian Hugen kayaknya pakai bajunya Seba, itu mah udah biasa ya. Dia kan salah satu bonekanya Seba. Terus gue gini sambil duduk, gue mengamati, gue gini,
Oke, gue punya goal baru nih. Gue akan datang fashion show sampai tiba masanya nanti gue dikirimin baju sama desainer untuk Dave datang ya fashion show aku pakai baju aku. Itu milestone hidup gue. Lo tunggu. Ih, Gak perlu seba sih. Heeh. Siapa aja gitu desainer. Heeh. Pengen Sejauh ngerasain mata, aja gue. sejauh mata memandang kali ya, sejauh mata memandang ya. Iya mungkin ya. Tapi muka gue kelihatan ya. Kalau soalnya kan baju-bajunya sejauh mata memandang, ntar tiba-tiba gue ketutupan gitu. Gue dihelmin. Gitu. Yang sama Eko Nugroho ada helmnya. Iya, yang muka gue nggak kelihatan gitu. Oh. Mbak Citra, Oh iya bener, Mbak iya Citra. Denger nih. Udah pernah deh Iwet, udah pernah geng duet inget Ivan Gunawan. Oh iya kan udah pakai tuh. Oh, iya. Udah nggak jadi. Nggak apa-apa. Kali-kali abis ini Bian Studio 133. Dian Pelangi kali Dian Pelangi mau nggak lo Dian Pelangi? Kalian aja Wet, si Sesa. Ih lo mah pilih-pilih anaknya. Kemarin gue pengen Wet ngerasain kayak kemarin gue ngobrol sama Hagai Pakan. Lu tau Hagai Pakan nggak? Tahu dong. Terus udah gitu. Hagai itu juga mulutnya ya kurang ajar. Hagai Pakan, geng duet Hagai Pakan ini adalah seorang movie fashion stylist. Ya, kan kemarin gue syuting rambut gue curly kan, terus gue posting kan di IG story. Terus dia komentar gini, Putri Marino ya ini ya. Putri Marino kok makin matang sih gitu. Hagai. Kurang ajar. Hagai. Emang mulut dia emang bener-bener. Terus semalam rambut gue cepol 2. Cetuk. Terus gue lagi ngobrol sama Yogi, terus dari belakang gue denger suara nih. Terus dia gini, Putri Marino ya malam ini sudah datang. Terus gue nengok, Hagai, kata Hagai gini, sumpah Nek, dia bilang gitu. Gue abis foto buat Tulola sama Putri Marino. Rambutnya Putri gue bikin kayak begini loh, gue gini. Kayak begini persis, iya. Ih, ayu Nek. Terus, the point of my story adalah ini. Terus gue gini, Hagai pakai baju, pakai kayak jaket gitu, blue gitu, ada bordirannya. Terus gue gini, itu bagus banget jaket kamu Hagai, blue gitu. Terus gue gini, terus Hagai gini, Bian, ini satu seri sama yang dipakai Reza Rahadian waktu FFI ya, yang gue wawancara. Betul. Itu kan gue yang stylingin Reza. Cuma Reza bentuknya beskap. Kalau ini bentuknya jaket. Aduh bagus banget Hagai gitu. Terus gue gini, ada tuh di butik. Enggak dong, ini custom made, dibikin sama Mas Bian untuk Reza dan gue. Terus kalau gue pengen gimana tuh Guy? Ya nggak bisa dong. Lo langsung kan dalam hati lo, suatu hari nanti gua akan ngomong seperti itu. Pakai jaket buatan Bian yang dibikin spesial buat gue, gitu ya. Ya hashtag kesenjangan sosial aja deh. Tapi ya kayaknya untuk bisa begitu cuman pemain film yang bisa deh, Bo. Nah, ini ngomongin pemain film ya. Sekarang kita kan juga sekarang menikmati ya Iwat ya, pemain film di Indonesia kalau datang red carpet pakai baju desainer keren-keren. Lo tahu nggak siapa yang memulai? Who initiated that culture? Siapa? Di Amerika, Anna Wintour. Yang udah pensiun dari Vogue. Yang udah pensiun. Yes, yang gue baca ya. Dia yang pionir kalau artis red carpet harus kelihatan glamor, harus pakai baju ini, harus pakai baju itu. Artis kalau foto di majalah harus kelihatan memukau, bintang harus berkilau. Anna Wintour. Amerika dong, ya trickle down lah kemana-mana, including us. Dulu mah katanya artis-artis di Amerika mah ya kayak kita aja begini, pakai kaos, pakai celana, udah selesai. Anna Wintour. Menarik. Apa teh? Lo tau nggak Anna Wintour bobnya kayak siapa? Kayak siapa? Dora.
Bodoh ah, udah jam 8. Yuk kita siap-siap, lo bikin rambut sana. Abis ini kita syuting. Dah semua. Bye.